Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia, hari yang agung, pada hari Jumat ini. Kita sama-sama dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka imtak. Lebih-lebih pada hari ini kita juga akan memperingati hari Isra Mi'raj, ya. Di mana peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, di mana Allah SWT memperjalankan hambanya yang mulia baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari perjalanan dari masjid ke masjid, kemudian dari masjid naik ke Sidratul Muntaha, artinya Mi'raj, naik. Anak-anak sekalian, maka ini penting sekali untuk kita ambil peristiwa Isra Mi'raj. Pak Guru tidak akan bercerita tentang perjalanan baginda Rasulullah SAW karena sangat panjang. Namun yang terpenting, hadiah yang Allah berikan kepada kita, kepada umat, kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau di saat sedih, ya, di mana beliau dalam keadaan sedih, paman beliau meninggal, ya, istri beliau meninggal, pergi ke Taif dilempar-lempar sampai beliau berdarah. Maka Rasulullah SAW diberikan hadiah oleh Allah SWT untuk menghibur baginda Rasulullah SAW. Maka beliau diperjalankan oleh Allah SWT, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ini tidak masuk akal, tidak masuk logika pada saat itu, nak. Karena dari Masjidil Haram ke Masjidil jauh, belum ada pesawat, belum ada HP. Kalau hari ini mungkin, ya, kita berbicara video call, orang ada di Saudi Arabia, orang ada di Amerika. Tolong perhatikan anak sekalian, tidak ada yang bicara dulu. Ada di Amerika, langsung, nak. Kalau itu disampaikan pada saat itu, maka kita pun akan dikatakan orang yang berbohong. Ya, seandainya pada saat itu kita bicara, oh saya bisa berbicara. Kamu ada di mana? Saya ada di Amerika misalnya. Maka cerita-cerita itu apabila disampaikan pada saat itu tentang keadaan kita saat ini, jelas kita tidak akan pernah percaya. Tapi anak sekalian, Masya Allah, satelit sekarang sudah ada. Bisa melihat bagaimana keadaan dunia, bahkan luar angkasa, dengan teknologi yang canggih. HP, walaupun HP jadul yang kita punya tidak canggih sebagaimana HP-nya, ya, para intelijen misalnya. Bagaimana dengan alat komunikasi negara di sana yang penuh dengan rahasia, tentu lebih canggih daripada HP yang kita beli hanya 2 juta, 3 juta, paling banyak mungkin paling mahal 15 juta harganya. Namun pada hari ini anak-anak sekalian dapat membuktikan bahwa perjalanan Rasulullah SAW bisa dilogikan dengan akal juga. Mungkin ke depan nanti wallahu alam, ya. Kalau sekarang dengan pesawat Apollo, Masya Allah, bisa naik ke angkasa, ke planet-planet yang lain, ke bulan misalnya, dan seterusnya. Maka hadirin rahimakumullah, Pak Guru tidak bercerita tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang begitu tidak masuk akal, namun bisa diyakini dengan keyakinan, dengan iman. Apa yang menjadi hadiah baginda Rasulullah SAW? Siapa yang tahu? Perintah apa? Perintah solat, Masya Allah. Solat, nak. Jadi solat sampai saat ini adalah suatu hadiah kepada umat baginda Rasulullah SAW. Karena dengan solat, anak-anak sekalian, kita akan tercegah dari perbuatan mungkar. Dengan solat kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri was shalah.
minta tolong dengan sabar dan sholat. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita rajin sholat, apa yang kalian minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta, menyembah hanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah, nah. Betul-betul dalam hati kita minta kepada Allah. Apa yang kalian minta? Minta kepada Allah. Minta agar diberikan kepintaran, minta agar diberikan akhlak yang baik, minta rezeki, minta kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jadi jangan bergantung kepada makhluk. Sama-sama. Iyyaka, hanya kepadamu lah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami minta tolong. Jadi Allah memerintahkan kepada kita jangan pernah bergantung kepada makhluk. Minta tolong kepada makhluk. Maka anak-anak sekalian, dengan solat ini, maka Allah SWT memberikan gambaran yang luar biasa kepada umatnya. Karena wujud daripada penyembahan kita, penghambaan kita terhadap Allah dengan solat. Bagaimana solat ini apabila tertib kita lakukan, Masya Allah, maka Allah SWT akan menolong kita. Allah SWT akan memperbaiki akhlak-akhlak kita. Allah SWT akan menyelamatkan kita. Bahkan yang pertama kali besok akan ditanyakan adalah perkara solat. Apabila solat baik, yang lain-lain tidak ditanyakan, ya. Tapi apabila solatnya buruk, ini tanda petaka, ya, akan menjadikan musibah terhadap kehidupan yang akan datang di alam barzah, kemudian di yaumil mahsyar nanti, belum lagi nanti di sirat dan seterusnya. Tapi dengan solat saja, rahmatullah, akan menyelesaikan daripada kehidupan kita, baik di dunia maupun akhirat. Tidak ada yang tutup mata. Tapi kan cahaya bagus, ya. Bisa dipahami itu? Maka anak-anak sekalian, jagalah solat. Rasulullah SAW di saat beliau meninggal dunia, di saat beliau dijemput menjelang kewafatan beliau, Rasulullah SAW tidak pernah menyebut daripada apa? Anaknya Fatimah yang dia cintai, kemudian istrinya Aisyah, bukan. Ummati, ummati, as-salah, as-salah, an-nisa, an-nisa. Jadi salah satu reasonnya Rasulullah SAW adalah as-salah, tentang solat. An-nisa, kenapa wanita? Karena banyak wanita pada saat ini membuka aurat dengan sengaja, memamerkan rambutnya, padahal di sana ada bencana, ada petaka. Yang satu orang yang melihat seorang wanita membuka aurat, maka satu orang berdosa dan dosanya akan diterima, akan dikembalikan kepada wanita tersebut. Bila yang melihat 1000 orang misalnya di TV atau di Facebook misalnya, maka 1000 orang berdosa melihat seorang wanita yang membuka aurat, dan 1000 dosa tadi itu akan kembali kepada seorang yang tadi ada dosa yang tidak dia ketahui, tidak sadari. Maka Rasulullah SAW risau, An-nisa, An-nisa, An-nisa. Kemudian as-salah, as-salah, as-salah. Rasulullah SAW merisau terhadap bagaimana umatnya untuk menjaga solat. Karena kalau satu hari kita tinggalkan solat, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka satu ukub. Ini satu ukub kurang lebih mungkin 49 juta tahun itu. Kurang lebih, Pak Guru lupa itu. Satu hari di akhirat piyaminka namikdaru alpasan mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun perhitunganmu di dunia. Ini penting sekali insyaallah ya. Jadi wanita-wanita ini kita jaga untuk selalu tutup aurat, nak. Mulia wanita ini. Jangan sampai kalian di sekolah tutup aurat, di rumah pamerkan yang ndak-ndak. Insyaallah ya, jaga solat. Jaga solat. Kemudian ummati risau kepada umatnya bahwa ingin baginda Rasulullah SAW semuanya masuk dalam surga. Ini risaunya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pada peringatan Isra Mi'raj ini kita ambil pelajaran yang sangat terpenting. Bukan hanya dari cerita-cerita bagaimana perjalanan baginda Rasulullah SAW, itu pun penting. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tingkatkan kualitas solat kita menjadi solat khusyuk wal khudu.
Sehingga solat ini akan mendatangkan apa? Nusratullah. Sama-sama, nusratullah, pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan solat. Insyaallah ya. Jaga yang laki-laki solat berjamaah. Usahakan nak. Kau cari sakit atau hujan dalam keadaan tertentu takut. Tapi kalau kita dengar azan, segera datang ke masjid. Yang wanita jangan sampai buka aurat. Jaga waktu di awal waktu ya. Untuk memperingati Isra Mi'raj ini. Allahu Akbar, langsung nak. Langsung berwudu, jangan tunda-tunda. Apalagi besok kalian kalau sudah datang namanya DB. Tahunya DB enggak? Tahu DB? Dia kena DB. Apa DB itu? Datang bulan. Bukan demam berdarah ya. Mirip-mirip ada darah-darahnya ya. Kalau perempuan DB datang bulan. Nah, masuklah waktu itu datang bulan. Kalian tunda 1 jam. Kemudian kalian sengaja tunda itu, datanglah yang namanya tamu, yang namanya DB datang bulan tadi itu dianggap meninggalkan sholat lah, kelalaian, ya, kelalaian itu, tolong. Jadi azan langsung wudhu, bersimpuh di tempat sajadah. Di saat itu datang DB, datang bulan tamu kita, tidak masalah. Sudah kita dianggap sholat di luar biasa. Insya Allah ya, kita jaga sholat kita. Ini yang laki-laki semuanya ya, sholat berjamaah. InsyaAllah ya, InsyaAllah. Jadi usahakan kalian sholat berjamaah yang laki-laki. Kalau kalian sholat di rumah itu namanya banci, karena yang sholat di rumah itu perempuan, ya, bukan laki-laki. Laki-laki sholatnya di masjid. Pak, boleh enggak kalau perempuan sholat di masjid? Boleh, tapi lebih baik di rumah. Kalian pilih yang lebih baik atau yang biasa-biasa? Lebih baik laki-laki lebih baik di masjid, perempuan lebih baik di rumahnya, bahkan di dalam rumah yang paling dalam. Buat tempat sholat di sana ibu-ibu ya. Jadi buat tempat sholat yang dalam, diusahakan khusus untuk sholat. Jangan tempat tidur, kemudian tempat makan. Ya kalau memang ruangan kecil nggak masalah. Tapi kalau ada sangat baik di sana khusus, bisa tempat sajadah, sholat tahajud, ya sebagai musallanya di dalam rumah. Di dalam rumah yang paling dalam itu lebih baik. Karena wanita ini mutiara nak. Kalau mutiara ini kan mahal. Tidak sembarangan bergelempar ditaruh namanya mutiara. Maka ditaruhlah kalau dia disimpan, ditaruh di dalam lemari, di dalam laci. Bahkan di dalam laci nanti ada kotaknya lagi, dikunci. Sepertilah wanita itu menjaga auratnya, menjaga ibadahnya seperti itu. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita dapat meningkatkan iman dan takwa. Kita tingkatkan kualitas daripada sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.